di depan masih kosong, Bu. Ini Cik mulai kantor pripun yang menten iki, Mas? Baru pulang kantor. Masih OTW. Kita mulai, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa ba'du. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Alhamdulillah. Doa kita juga untuk sedulur kita yang mungkin kali ini belum hadir, mungkin ada yang sakit, sedang ada urusan, juga seluruh anggota keluarga kita, jiran, tetangga. Kita senantiasa mendoakan mereka semuanya agar senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan menyampaikan materi yang sangat urgent, ya, sangat penting. Tentu bagi kita yang pengen hidupnya berubah, ya. Karena kita di SDK ini memang tujuan utamanya adalah untuk menata ulang kehidupan kita. Kemarin telah kita awali, proses perubahan itu harus diawali dari diri sendiri. Artinya kalau kita memang masih sampai sekarang menuntut pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita, pemimpin kita, keadaan yang berubah, kita nuntut semuanya berubah, baru kita akan berubah, berarti belum benar. Ya. Kalau kita masih mengharapkan orang lain berubah, atau kita menuntut pasangan kita berubah, maka belum benar. Konsepnya kita dulu yang harus berubah. Insya Allah kita akan sampaikan bagaimana cara mengubah hidup kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan semuanya ini titik pusatnya itu ada pada diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW menjelaskan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang-orang di sekelilingmu akan berubah menjadi baik. Perbaiki dirimu, maka orang-orang di sekelilingmu akan menjadi baik. Jadi proses islah, proses perbaikan itu diawali dari diri sendiri. Bila kita sudah berubah, maka orang-orang sekeliling kita tiba-tiba ikut berubah menjadi baik. Ini hebatnya. Maka yang kita masih resah, galau, sedih karena merasakan kehidupan orang-orang di sekelilingnya belum baik-baik, belum sesuai dengan ekspektasinya, belum sesuai dengan harapannya, itu karena salah konsep dirinya. Kenapa? Karena kita masih mengharap perubahan itu terjadi pada orang lain, ya. Dan itu yang menyebabkan kita sakit hati, kecewa. Jadi kita runtuhkan semua konsep itu, kita ubah, kita bangun konsep yang baru, bahwa yang mesti berubah itu adalah aku.
Saya yang harus berubah. Rasulullah menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ingatlah pada diri kalian ada segumpal darah, bila itu baik sudah solah, sudah apik, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut jadi baik. Maka memulai perubahan itu harus dari dalam hati kita masing-masing. Mungkin kalau di luar sana sering digembar-gemborkan mengubah itu dari pikiran, ya. Tapi Rasulullah menjelaskan dari hati, dan memang itu yang lebih dalam. Walaupun nanti pikiran, ucapan harus diubah, tapi ternyata titik itu dari hati kita masing-masing. Apa yang harus diubah, sedulur semuanya? Ya, jenenge sekolah ya katakan nulis. Ubahlah semua kebencian, amarah, cemburu, sakit hati. Penuhi hati kita dengan cinta. Biskuitok. Semua masalah akan selesai nanti. Karena apa saja yang disentuh dengan cinta itu akan indah. Memang begitu. Maka 99 nama Allah itu, di sana ada Al-Jabbar, ada Al-Qahar yang maha memaksa, ada Al-Muntaqim yang mendendam, yang maha hebat, yang raja dan sebagainya. Tapi ia memperkenalkan diri Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama yang penuh kasih, Rahman dan Rahim, kasih sayang. Kenapa? Ya memang begitu kehidupan ini diawali, dikelola, dan diakhiri dengan rahmat itu, dengan cinta kasih. Maka kita meniru sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dibesarkan dalam kasih sayang itu. Bermula dari rahim, dari kata roha mim rahim. Rahim itu apa sih? Ya rahim ini. Kan itu kasih sayang ini. Kita ini dibesarkan sejak awalnya dengan penuh kasih sayang, cinta itu. Banyak sekali kehidupan rona-ronanya yang menyebabkan kita kemudian belajar membenci, belajar marah, belajar cemburu, belajar iri. Padahal sejak awalnya kita ini fitrahnya adalah menyayangi. Jadi yang semula ada benci, amarah di situ, semuanya bismillah. Programnya diganti, di-uninstall ini ya. Semuanya diganti dengan program cinta. Termasuk mencintai diri sendiri dulu. Cintai diri sendiri dulu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang yang tidak memiliki stok cinta di dirinya, maka dia tidak bisa menebar cinta kasih kepada siapapun. Orang duwe kok menehi iki piye? Ya, maka sifat orang mukmin itu ruhama'u bainahum, saling mencintai di antara mereka, rahim. Orang masuk juga ke surga juga karena rahmat. Semuanya ini bicara tentang cinta. Sedulur semuanya, untuk memudahkan, di SDK sering kita ceritakan, ada seorang teman yang di mana-mana ini dikejar anjing. Di mana anjing ini kalau ketemu dia selalu menyala, menggonggong, mengejar dia di mana-mana.
Sampai dia itu heran, kenapa begitu? Akhirnya dia bertemu dengan teman yang baik hati. Apa pertanyaan setelah dia bercerita tentang keadaannya yang juga nggak nyaman dengan kondisi itu? Temannya langsung bertanya, mesti kamu nggak suka sama anjing? Maka dia menjawab dengan terus terang, memang saya benci sama anjing, dia itu najis, nggak baik, ya, dan seterusnya. Banyak hal yang membuat dia tidak suka hatinya kepada makhluk yang namanya anjing itu. Setelah itu, oke. Tapi kamu harus tahu bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi yang 7 pemuda itu tidak komplit kecuali ada anjing yang namanya Kitmir itu. Ya biasanya yang tulisan ini yang Kitmir kan, jenenge anjing itu. Kitmir. Lihatlah, anjing itu menjadi pelengkap kisah hebat tentang pemuda-pemuda Kahfi. Begitu setianya anjing ini sampai dia menjaga tuannya dan dia mati mengering di situ, tidak pernah pergi. Lihatlah kisah-kisah anjing yang lainnya, dia nungguin majikannya yang telah meninggal, ada yang sampai 7 hari. Ketika majikannya pergi pindah ke kota yang lain, dia mengejar. Ada dalam kisah lagi yang menunggu di stasiun. Bahkan di sana ada namanya anjing polisi. Ya dah, anjing tapi polisi. Dilatih. Harganya mahal. Bisa 1 M kalau sudah terlatih. Dia ini binatang yang setia. Bahkan di dalam Al-Quran, anjing ini bisa dilatih hingga dia ketika menggigit dan mati karena gigitannya, buruannya itu halal untuk dimakan. Ada di antara makanan yang dihalalkan adalah yang diburu oleh anjing yang terlatih. Berarti anjing ini binatang yang baik, yang setia, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan selain dia itu memang cerdas dan pintar. Setelah mendapat penjelasan ini, oh iya ya, maka berubahlah rasa benci dia kepada makhluk yang namanya anjing. Oh ternyata anjing itu hebat, banyak kebaikannya, bahkan Al-Quran mengabadikannya. Apa setelah itu? Berubah benci menjadi cinta. Begitu ia keluar dari hotel, ketemu anjing sudah berubah. Wis nggak nyala lagi, nggak gonggong lagi. Dia kira itu hanya di Bali, waktu itu dia di Bali. Dia ke Jakarta. Ternyata di sana juga sama. Di Jogja sama. Ketika dia pergi keluar Jawa sama. Kenapa? Anjing-anjing di mana selama ini dia itu diserang, digonggongin, berubah total. Berdamai dengan dirinya. Padahal anjing tadi tidak diberitahu loh ya. Orang diomongnya apa-apa. Yang diubah siapa? Cukup dirinya sendiri. Penilaian dirinya pada seekor anjing, pada makhluk yang namanya anjing, tiba-tiba bisa mengubah perlakuan makhluk itu dimanapun dia berada. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah tadi itu. Perbaiki dirimu, maka siapa-siapa di sekelilingmu akan ikut baik. Kalau sekarang detik ini ada ibu-ibu, Kang Mas ini lagi dibenci oleh pasangannya, lagi dibenci oleh anaknya, lagi mendapat perlakuan tidak elok dari orang tuanya, misalnya, maka coba tengok, memang ada rasa benci itu pada mereka. Oh, wegel aku. Bojo sitok cak ngobrol ceklani HP. Nah, misalnya gitu ya. Atau nggak nyambung kalau diajak ngomong.
Anak juga begitu, kita semakin hari semakin jengkel, benci kepada anak karena sulit diatur. Dibangun untuk sholat, nggak mau bangun-bangun. Ya kita sedang memupuk kebencian hari demi hari. Akhirnya apa? Anak itu semakin benci kepada kita. Kita juga punya tetangga yang rese mungkin. Ya kan? Hari demi hari ternyata makin buruk perlakuan dia kepada kita. Sedulur semuanya sekarang berhenti untuk menyalahkan siapapun di luar diri kita. Perlakuan mereka kepada kita itu cerminan diri kita. Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi saudara mukmin lainnya. Ketika kita itu bercermin, ya toh? Siapa yang nampak di situ? Siapa? Ya diri kita sendiri. Maksudnya piye hadis kuwi mau? Ada yang tahu? Monggo. Ribut. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ya silakan. Salah kira apa wong belajar? Ribut Mas. Bu. Monggo. Kenapa Bu? Orang kita itu bukan sendiri tapi orang lain. Jadi yang memberitahukan buruk baiknya kita itu adalah orang yang melihat kita. Cermin ngoten nggih. Biasane ngono kuwi pemahamane. Yang dimaksud dari sabda Rasulullah tadi itu adalah kita ingin tahu bahwa aku ki wong apik apa wong elek toh. Maka cukup Anda melihat bagaimana perlakuan orang lain kepadamu. Lek kowe iku wong apik, lihatlah perlakuan orang lain itu akan baik padamu. Ngono lho jane iki. Orang itu yang sangat sayang sama kucing, neng ndi wae dhek manggon, ya, diparani kucing. Karena hatinya penuh kasih kepada kucing. Anda sangat mencintai anak kecil, suka banget sama anak kecil, neng ndi wae ketemu anak kecil itu nempel sama dia. Betul nggak? Jadi anak kecil itu cerminan dirimu, bahwa kamu itu penyayang sama dia, kamu baik sama dia. Maka kalau ada orang lain ini, mbok bojomu, mbok anakmu, dulurmu, sapa wae, kok benci guting nang awakmu. Kuwi cerminan sapa? Ya awakmu dhewe kuwi. Anda menaruh benci pada dia. Anda nggak suka sama dia. Nah terus dia memperbaiki, ganti rasa bencimu, jengkelmu pada suamimu, pada istrimu dengan rasa cinta. Gitu. Kudu ngono. Carane pripun Pak Yai? Gampang diucapke. Gampang kok diucapke niki. Belajarlah melihat sisi baik pasanganmu. Belajarlah melihat sisi baik anakmu, tetanggamu, sedulurmu, wong tuamu. Hanya itu. Wa ainur ridwan kulli aibin kalilah. Kama anna ainas sukhti tudil masawiyah. Orang itu kalau memandang dengan penuh cinta, semuanya nampak indah. Tapi kalau memandang dengan penuh kebencian, maka semua yang buruk akan ditampakkan padanya. Belajar kita sekarang, karena hati kita itu dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, maka belajarlah melihat hanya sisi baik. Ada seorang syekh yang usianya sudah 70 tahun, menikah sudah 40 tahun lebih. Tapi tidak pernah terdengar percekcokan dalam rumah tangganya.
Apa rahasianya? Ketika ditanyakan rahasianya, ternyata beliau ini punya buku catatan. Sejak awal menikah, di buku catatan beliau ini tertulis semua kebaikan istrinya. Istrinya yang ladeni bikin teh, bikin kopi, membangunkannya, membantu ngasih andul, apa, semuanya ditulis kebaikan-kebaikan itu. Yang ia catat hanya baiknya tok. Yang nggak baik nggak ditulis di situ. Hingga setiap kali dia itu mau marah atau dibuat jengkel, maka dia buka buku catatan itu. Akhirnya tidak lagi ada kekuatan untuk membenci istrinya. Nyun sewu Bapak Ibu, kira-kira neng catatan memorimu tentang pasanganmu ki oke sing ndi? Ayo. Apa kabeh? Ojo. Ojo dicampur, sing campur ki mung sego campur utawa es campur ki enak. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Atine awake dhewe iki mung siji kok, Mas. Ora iso diisi loro. Gak iso. Cinta dan benci itu hanya sandiwara. Nggak iso. Iman karo eman itu ora iso menyatu. Lek wong eman mesti imane rendah, tapi lek wong iman ya ora bakal eman. Ngono kuwi info dari yang mencipta kita. Lho piye to? Wes sekarang monggo dipadosi malih, diriset lagi programnya. Apa itu? Mulai sore hari ini, bismillah ya Allah, akan saya konangi, akan saya lihat, akan saya nilai, akan saya cari-cari. Saya mata-matai pasangan saya, bukan HP-nya, tapi kebaikan-kebaikannya saja. Ketika kemarin kita share kuat tentang orang yang senangnya mata-matai itu adalah di antara tanda munafik ya. Itu ada dari teman SDK ini yang tiba-tiba japri ke saya, alhamdulillah Ustaz, sejak itu saya nggak nengok-nengok HP suami saya. Terus apa jadinya? Alhamdulillah saya kok jadi tenang ya. Ya pancen menakui kok. Sudahlah berhenti. Karena ketika Anda itu memasang hati curiga, itu udah berburuk sangka pada orang lain. Apalagi itu suamimu sendiri. Ingin mencari sesuatu, blegongan ya. Keburukannya. Wis nandane atine ora apik. Silakan ibu-ibu telitinen. Golek-golek ono sisik melik kabar-kabar yang detail tentang apa? Kebaikan pasanganmu. Bapak-bapak ya mohon maaf. Ketika kita itu berniat dan mulai melihat kebaikan orang lain, apa yang terjadi? Ternyata Allah akan tunjukkan kebaikan-kebaikan dia terus-menerus. Sing ketoro api itu akhirnya. Tapi kalau kita sudah berani mencoba melihat keburukan orang lain, siapapun itu, yang akan dimunculkan di depan kita buruknya dia aja. Ngata. Pripun saja ya. Siap napa siap? Siap ra siap kudu siap nih. Sing ngaji neng kene iki ya siap berubah. Anda akan membuktikannya.
Kang Mas ini yang sudah punya pasangan mulai sekarang, dan boleh itu diucapkan, tidak hanya dalam pikiran, dalam hati, oh bojoku tambah ayu. Awali Anda memiliki keberanian, kesimpulan yang baru tentang istrimu. Kayak tadi dulu, anjing tadi profilnya jelek, awalnya ya tak buruk. Kemudian berani kawan kita itu mengubah tentang gambaran si anjing itu binatang yang bisa diajari, setia, baik, dan seterusnya. Maka kita semua sekarang harus belajar membuat profil baru, sosok baru, penilaian yang baru tentang orang-orang di sekeliling kita. Tujuh tambah ayu, tambah nom, tambah setia, ya Allah, tambah manis. Dan beranilah ngomong yang tambah seksi menurut ini. Wajahmu kok makin glowing. Kok makin muda ya pagi ini, seperti anak SMA ya. Kok begini dari kayak SD ya. Wani ngomong. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi seperti itu. Karena tubuh manusia itu terdiri dari unsur cairan yang paling banyak. Kita pernah melihat itu penelitian dari profesor Jepang ya toh? Dia ngasih 3 wadah, isinya beras semuanya, beras dikasih air. Semua dikasih air, ini loro gitu, tapi itu telu ya. Yang satu ya sama, berasnya sama, airnya sama. Yang satu senantiasa dibilang, aku menyukaimu, aku senang padamu. Begitu kalimat-kalimat yang membuat senang. Kepada beras yang satunya, wadah yang satunya, dia panik, dimarah-marahi, dijelek-jelekkan. Beras yang satunya, wadah yang satunya, diabaikan, ditok merah di apa-apa nih. Sebulan kemudian apa yang terjadi? Ternyata beras yang senantiasa diucapkan kalimat-kalimat yang baik tadi keluar harumnya dan tetap putih. Sementara yang diomongin jelek-jelek berubah menjadi hitam. Yang diabaikan ditok nih jamuren. Makanya istrimu, suamimu, pasanganmu kok jamuran gara-gara kok abaikan itu mau. Karena tubuh manusia itu 2/3-nya air. Coba Kang Mas berani nggih ngomong kepada istrinya, nih ini loh ibu, bunda yang sekarang kok gue tambah pinter, manis, ayu. Kamu ini terbuat dari apa sih? Ngomong-ngomong kuwi. Karena di antara rukun pernikahan itu saling menyanjung. Dan wanita disanjung ini, walaupun kuwi mung akal-akalanmu, dia itu senang. Ayah ini hoax itu. Enggak, yang betul. Dan apa yang terjadi? Betul sedulur semuanya. Anda akan menyaksikan pasanganmu itu akan nampak makin hari makin cantik, makin setia, makin baik hati, makin lembut. Itu bermula dari penilaian di hatimu yang semula nggak suka, ada benci, ada jengkel di sini, ada cemburu, ada apa, semua dibuat diganti dengan rasa suka, cinta. Wis tau deloken perubahan. Mak-mak nggih, ibu, Kang Mas saiki tambah handsome ngono ta. Gitu, tambah ganteng.
Tambah nom saiki, masya Allah, masya Allah. Subhanallah. Istri dipanggil bidadariku. Ya. Ibu kalau dipanggil suaminya bidadariku, pripun kira-kira? Langsung kembali muncul apa? Allah. Rasulullah makanya ngajari ya Humaira, ya tak? Wahai pipi yang kemerah-merahan, lihatlah. Rasulullah itu juga begitu ngajari kita. Rasulullah itu sangat romantis. Yang kita itu jari umat Kanjeng Nabi Muhammad kok ora romantis? Itu umatnya sopo jadi? Ayo latihan. Jadi untuk mengubah orang lain itu gampang. Ubahlah hatimu dari segala benci, cemburu, jengkel diganti dengan cinta, sayang, kasih, rahmat. Ada banyak ya ketemu saya yang saya ceritakan di Tazkirah karena anaknya ikut Tazkirah kelas 3 SMA di sini di kota ini. Mungkin rumahnya juga nggak jauh kira-kira dari tempat kita ini. Saya nggak tahu rumahnya, arah-arahan yang gini jarin. Gurunya dan bapaknya itu datang waktu sebelum acara Tazkirah. Pak Yai niki saya bawa wali murid. Kenapa? Anak yang kelas 3 itu berubah total sekarang, nggak uli-ulian, sholat ora gelem, malah berani diajak ngobrol sama orang tuanya malah pintunya dibanting. Pripun niku Pak Yai? Karena saya suruh meruqyah. Pikiran yang demi tenang ini saya jadi demi itu ya enak ngono. Sering dijadikan kambing hitam. Terus saya bilang ya udah nggak usah ketemu saya anaknya. Iya Pak Yai, ketemu saya aja nggak mau. Ya, wis apa yang harus dilakukan sekarang Bapak nanti sampaikan juga ke ibu, ke istri untuk mengubah profil anak. Jadi kalau kemarin yang ada di pikiran dan batin ibu bapak itu anak itu beleng, angel diatur, wani dan seterusnya sing elek-elek, sekarang harus diubah. Diubah pripun? Profil yang baru tentang anakmu yang soleh, sregep, santun, sregep ngaji, sregep sholat maneh, gelem sekolah. Pokoknya sing apik-apik tok. Walaupun kasus nyatanya tidak begitu. Itu PR-nya. Jadi di pikiran dan batinnya itu terus ngomong dengan pasangannya, suami istri ngomong tentang anaknya sing apik-apik tok. Alhamdulillah ya kita itu punya anak yang soleh, baik hati. Ngomong terus. Saya lupa sampai sebulan atau tidak, tiba-tiba malam itu di malam Tazkirah datanglah anak muda sama gurunya. Pak Yai, ini anak yang kemarin. Anak kemarin sing ndi kali. Oh nggak pernah ketemu. Ini yang ayahnya tempo hari datang ke sini. Ini anak SMA kemarin tuh. Subhanallah. Berubah total, nggak nyampe sebulan itu. Tiba-tiba dia santun kepada orang tuanya, mau mandi, nggak keluyuran maneh, belum sekolah, rajin ngaji lagi, rajin sholat lagi, dan mau ikut zikiran waktu itu. Tak tanya gue pengen baru selesai SMR neng gede. Saya mau kuliah neng di UMY. Pengen juga apa? PAI. Jurusan agama. Masya Allah. Iya dah. Kok iso ngono?
Karena dieling-eling jalurnya Bapak Ibu, keridhaan Allah terletak pada keridhaan dua orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Yang kowe bocah kok murkai, kok marahi, maka anak ini juga dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Anak itu kalau udah dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, kiai ngendi wae ora iso dandani. Walaupun doa di Arafah kok ora ini gunane. Selama Allah masih murka pada dia. Bagaimana akan mendapat cinta Allah? Sebagai orang tua. Ganti bencimu, sakit hatimu, jengkelmu pada anak menjadi rasa sayang, rasa suka, rasa cinta. Maka Allah memandang anak ini sebagai apa? Dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Langsung berubah itu. Dan kejadian ini tidak hanya sekali. Ada di Alas Tua sana juga ada. Ini anak SD kelas 6. Yang ngono. Banyak kasus. Termasuk kepada pasangannya. Ngaten nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau bapak dua, ibu dua ini. Tolong sekarang latihan. Ya. Napa nih latihan apa? Timbulkan rasa cinta, suka kepada siapa saja. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang penuh penyayang tadi itu juga disayangi oleh Allah. Oke. Jadi ora sah nuntut orang lain untuk berubah jadi baik kepada kita, enggak usah. Ustoyah, like kamu itu setia, saya akan lebih setia. Orang neng menunggu cerita menunggu. Mesti berakhir pada saling menuntut itu. Sudah sekarang program itu ada padamu. Saya yang akan memulainya. Ya. Kalau kehidupan keluarga kita dari penuh dengan kasih sayang, ya itulah sejatinya kehidupan surgawi itu. Rumah kita menjadi baiti jannati. Eling-eling hidup kita di dunia ini, kita sedang hidup di surga. Nah, ini lagi ning swarga iki ning dunia iki. Surga yang terbatas, fasilitasnya, waktunya. Nikmati. Dieling-eling kita di sini itu bukan untuk dihinakan, untuk direndahkan, untuk tidak bahagia. Kita hidup di dunia ini untuk bahagia. Eneng sapi ini ada teman SDK yang dapat pelajaran ini. Eneng sapi ngamuk, Mas. Walah. Ada kawan kita itu langsung memandangnya dengan pandangan sayang kepada sapi itu. Didelok mereka. Dilus-lus kepalanya. Jadi tunduk itu. Dikira wong sepi deh. Subhanallah. Dadi engko Kang Mas lek bojomu kok arep breik ngono ya. Metu sungut pandanglah dengan cinta. Lulus untuk salawati. Anak yang membabi buta kayak apapun, pandang dengan pandangan kasih sayang itu akan berubah dia, akan lembut hatinya. Ada kita ini yang dibesarkan oleh orang tua kita yang sangat keras, sangat kasar. Untuk pasangan dua musuh menogo, kuasar pisan. Akhirnya dia itu berubah dari kodrat kewanitaannya. Ya kan? Ada wanita yang sangat kasar, keras menurut.
Sudahlah, itu kesalahan dari orang tua kita dahulu mungkin. Itu kesalahan dari suamimu mungkin. Itu kesalahan dari sedulurmu mungkin. Jangan diteruskan tradisi ini kepada anak turunmu. Kita hentikan di kita. Bismillah ya Allah, ini semuanya nggak baik. Saya akan memulai perubahan dalam sejarah hidup ini. Jadi anak yang dibesarkan oleh orang tuanya yang killer, yang keras, yang suka marah, akan menjadi juga dia seperti itu. Itu terekam dan terprogram di alam bawah sadar dia. Bojone dipendeli, anaknya di keprui, seneni. Kenapa? Karena dia dibesarkan dalam suasana seperti itu dulu. Setelah anaknya nangis, dia baru menyesal. Sebenarnya bunda tidak ingin seperti ini, Le. Tapi nggak tahu lah. Ya. Memang begitu. Sudah sekarang sadari, iki nggak benar. Anda akan melihat nanti perubahan. Bagaimana caranya? Ingat caranya. Lihat sesuatu yang baik dari diri kita juga. Kalau awakmu sing apik, nilai-nilai yang baik pada dirimu, kamu syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Ngono terus. Ojo elek. Kemana kita terfokus, kesanalah energi ini akan bersambung. Maka begitu pula melihat pasangan. Lihat yang baik, lihat sing apik tok wae. Kendaraan iki lho Bu, Pak. Kok delok apik tok. Maka sepeda motor, mobil, setua apapun nggak bakal rewel. Ada orang ngomong mobil itu boros Mas, ora. Tiba orang lain megang boros, tapi yang Anda pegang tidak. Tanaman-tanaman di sekitar kita yang nggak bertumbuh dengan baik, ya, ubah profilnya. Ucapkan bahwa kamu pohon yang baik, bertumbuh dengan sehat, berbuah manis, besar-besar, bermanfaat, kan? Saatnya berhenti menyalahkan orang lain. Saatnya berhenti menuntut orang lain menjadi baik. Yang dituntut itu diri kita sendiri. Dan saya berharap Bapak Ibu setelah terima materi ini dipraktekkan, kemudian nanti kalau ada kisah yang Anda alami, tolong ceritakan, tulis. Kirim ke saya dulu, saya edit sedikit. Ya, biasanya kita ada begitu, nanti kita ada ini kisahku. Ya, nggak usah sungkan. Kenapa? Mungkin dengan tulisan Anda yang sederhana itu, nama kita samarkan biasanya, bisa memotivasi orang lain. Kalau gara-gara testimoni jenengan orang lain juga terbuka hatinya, bukankah itu pahala tersendiri? Mungkin kita dengan anak buah dan karyawan, kok bunci gedeng terus karo dhek wis lelet, jaluk gaji terus wae sing dirembuk, kerja ra entos, resik-resik ora resik. Nah ya ta, izin wae. Ya ngono wae. Itu kubang kabeh sih. Ora usah diceramahi dhek iku. Kesel kowe ceramah sampai muncrat itu. Enggak berubah. Ubah dulu profil dia, penilaianmu pada dia. Oh, karyawanku ki ya Allah santun, pinter, rajin, sregep. Ngono sih, ubah dulu itu. Nanti akan berubah. Kowe di warung kok sepi karena kowe dhewe sing ngomong panjang. Saya sering mampir ke warung itu, Pak ya alhamdulillah niki warung kula sepi. Nah kowe dhewe sing ngomong. Nang kono-kono sepi ki ben sing kono nggonanmu ora.
Ubahan gimana? Penilaian terhadap dirimu, apa yang kamu miliki, warung rame. Orang datang berduyun-duyun sampai antri-antri. Nah. Semono wae. Dilatih. Bahkan teman-teman semuanya, kalau mau bukti, jangan buktikan setelah pulang dari sini. Jalanan yang Anda tempuh itu akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Batinmu seneng, pikiranmu longgar, wah ini selalu ada space, ada ruang untuk saya. Mbok rame nih kaya ngopo. Nun saya pernah nggak kita itu dalam suatu keperluan, ya ntar kaya dalam itu dibuka untuk kita. Itu bisa diulangi, bukan kebetulan. Karena itu yang ada di batinmu, di pikiran. Ya, Insya Allah. Oke, ada pertanyaan? Git. Jadi kapan hari saya sempat nyimak sedikit tentang Asia Dahlan ya, yang pun di Jogja ya. Orang itu kalau mengeluh 3 kali maka menjadi 3 kali tok. Ya Allah, bayu kecuy, cepet ini, siji. Enggak, beberapa lama lagi, wah, tambah kecuy ini, ngapa tuh mau? Woi, tangi turun ngono lah, molet ngono rasane tambah loro iki. Begitu yang ketiga, maka sakit itu tertanam di situ. Woi, loro wis. Hanya 3 keluhan untuk menjadikan Anda sakit. Karena kita itu energi. Nanti ada ilmunya tersendiri. Oh, lu nemen gitu. Oh, yang paling kuat itu adalah rasa. Nanti iya kan? Rasa. Ucapan, pikiran itu yang apa-apa dibanding rasa. Itu ada materinya tersendiri ya insya Allah. Jadi sekarang latihan. Mungkin yang kenal saya mungkin setahun yang lalu, saya itu bongsor dulu. Jadi seger ngono. Dinuk. Aku delok video lah, aku kayak ngene kan dhisik. Subhanallah. Tapi setelah itu saya menggambar diri saya. Ya nggak harus six pack lah, one pack lah. Tiba-tiba nyusut sampai lebih 20 kilo saya turun. Wah, ini medeni aku. Langsung program terlalu kuat ini. Saya nggak pakai diet, nggak pakai apa-apa. Dia tiba-tiba turun drastis, loro menolak. Sakit yang nggak genah pokoknya. Jadi konco-konco diabetes paling diabetes muncul bengi tok. Nah, aku awan bengi gitu. Bingung dokter iki sampean. Ya wes, saya nikmati itu. Saya pengen ojo terlalu kurus begini lah. Mungkin teman-teman sudah tahu itu. Makin bertumbuh sampai sekarang seperti ini. Enggak seperti dulu. Iya, Mas? Iya, saya tambah ganteng barang. Nah, kan ngono ta. Ojo mulai tambah tua. Ojo ngono. Makan lagi delok cermin awak tambah tua. Tenan minggu. Tua segala-galanya. Hati-hati loh menilai diri sendiri. Lek kuat juga, alah kecil dilintas, mari. Ngono tok.
Muntah-muntah iki penyakit metu kabeh. Mencret akeh iki racune metu kabeh, mari bareng ngono. Oh, apa nek DB ya iki? Ah, nek wis dadi tenan iki kok. Ya kan? Lek ora komentar sing ora iso komentar sing apik meneng kan ngono ta? Karena begitu ada komentar apalagi ngeluh, wis to ping 3 dadi. Ngaten nggih, Bu? Untuk semuanya aja. Latihan pokoknya hati-hati. Hati-hati dengan rasamu, pikiranmu, ucapanmu. Kita ini makhluk yang diberi kuasa oleh Allah untuk mencipta selain dirinya. Yang boleh mencipta di semesta ini selain Allah hanya manusia. Walaupun dengan batasannya. Benar. Ada yang lain? Ada, Bu? Mas? Ya kok meneng kabeh iki piye lagi? Nggih, monggo. Kita kan sudah mulai menerapkan ilmu ini, guys. Nah itu saya itu agak kurang mudah melatih anak-anak, Pak. Anak sekarang kan mudah sekali untuk mengeluh. Apa begini dulu yang keluar tuh kayak kata-kata keluhan. Kemudian saya ajari untuk anak-anak juga itu kayak nggak mau katanya kata dibalik-balik gitu loh. Bahkan saat itu jangan aja gayanya keluh. Tulis itu tidak mudah gitu katanya ribet gitu. Itu gimana ya Pak ya? Ya tadi agak telat tadi ya. Jadi sebelum mengubah anak, yang diubah siapa? Bayangno anakmu wis biasa ngucap nih kalimat-kalimat itu. Anda harus membiasakan dulu itu pada dirimu sendiri dulu. Ngono loh ya. Ajaran saya ini kok jenengan nggak iso praktek, itu tandanya aku ora ngamal nih ngono. Jadi jenengan belajar karo guru, kok dikir semene, kok kowe males ya ngerjakne. Itu tandane gurumu ora nglakoni. Rumusnya itu begitu. Anda dikasih zikir, kok kowe iso ngamal nih, berarti gurumu kuwi bener, dhek yo ngamal nih. Jadi pernah saya ceritakan tentang Mahatma Gandhi. Ketika datang seorang ibu membawa anaknya itu, ya masih kelas 6 SD gitu ya. Tuan, ini anak saya ini nggak tahu, seneng banget pada garam. Kalau makan garam ini kayak opo. Tolong nasihatin dia karena Masya Allah, kalimat saya Masya Allah ya. Oh bagus, makan garam wis nggak pakai ukuran. Saya khawatir kalau terjadi sesuatu. Oke, kamu kesini sepekan lagi ya. Ya, pekan depan datang ke sini. Akhirnya sepekan kemudian, nak sini dielus kepalanya, dibilangin sekarang makan garamnya secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya Tuhan, pergilah anak itu sama ibunya. Ganti hanya ngomong sudah. Apa yang terjadi? Memang betul setelah itu anak ini makan garamnya jadi normal. Ibunya kembali ke Gandhi bertanya, wahai Tuhan, mantra apa yang Anda bacakan untuk anak saya? Kok anak saya langsung berubah? Maka Gandhi mengatakan, sejak Anda datang ke sini mengeluhkan tentang putra Anda yang suka doyan garam itu, sejak saat itu saya tidak makan garam. Saya tidak makan garam. Subhanallah. Maka ketika saya ngomong anakmu, ya makan garam secukupnya, maka dia langsung ikuti. Ngerti maksudnya? Maka lah anakmu angel kok kandani, ya kira-kira gue yang ngono. Anda mungkin belum melakukannya dengan baik. Hanya itu kok konsepnya. Makanya ilmu ini kita sebut sekolah dasar kehidupan. Kita ingin merombak semua mindset, perasaan, tindakan agar tumoto kembali dengan baik sejak awalnya.
Monggo Bapak saya tungguin kok mau meneng. Sing lanang iki lho, perwakilan kok piye ngono. Apa yang juru bicarane Mas Fajar apa sapa? Wonten atau ada yang nggih? Kalau ada orang yang terang-terangan sakit hati dan nggak suka sama kita dulu, kita harus ngomong. Ya sama Bu. Sama, ilmunya sama. Batinen DE. Di batin dia itu udah menjadi orang yang baik. Marahi kan kowe ora iso. Nah, iya kan? Nggak bisa kan ya kuwi masalahnya kan yang kono kuwi. Kadang-kadang kita itu harus bertarung dengan diri sendiri. Iya kan? Peperangan paling berat itu dengan diri sendiri kok. Apakah dia begitu istimewa hingga kau biarkan dia itu menyakiti hatimu yang damai karena kau menanam benci di dalam sini ini? Itu kan membuat hatimu tidak bahagia. Kok hebat banget dia itu, kamu izinkan menjajah hatimu. Sehebat apa orang itu? Dia kan ngono loh. Maka ubah penilaian Anda kepada dia. Doakan yang baik-baik untuk dia. Jadi sebelum kesini tadi dari Gunung Kidul itu ada yang WA saya, Pak Yai, ini saya itu difitnah oleh seorang wanita yang non muslim. Ya wes saiki terus doa apa yang manjur untuk menyadarkan dia dan terkualat. Doakan yang baik. Doakan yang baik. Ini WA-nya masih. Doakan yang baik-baik aja, Bu. Dia non loh, ora apa-apa ndak yang menungso. Akhirnya dia banyak batin sing api-api tentang dia. Gak lama kemudian berubah langsung WA ke saya. Subhanallah Ustaz. Wis berubah. Secepat itu. Hati itu milik Allah. Dalam kuasa Allah. Makanya ketika kita itu mau benci pada siapapun, diiling-iling. Kebencian kita itu hanya merusak kehidupan batin kita yang bahagia. Apakah kau biarkan orang seperti dia itu merusak hidupmu? Seistimewa apakah dia? Kan kok sampai kamu izinkan dia menjajah hatimu yang damai? Apa sih ruginya? Kita mengganti perasaan ini dengan perasaan sukacita. Dia nggak baik, itu urusan dia, kan? Urusan dia. Yang penting saya tetap hati baik. Masya Allah. Makanya hati-hati pas ngomong pun ngomong sing apik. Dia yuk kayak tanggomu kayak Masya Allah wong apik kae ngono. Aja duendeli wong kae lah ngono. Kayak krungu kae masamu. Orang itu bisa jadi baik gara-gara ucapanmu. Oh, tiba ya aku dinilai baik tuh karo dhek. Ngono. Hati-hati itu. Berlatih. Sedulur semuanya, ngomong tentang siapapun sing apik tok wae. Walaupun mungkin kita tahu ada ketidakbaikan pada mereka. Omongkan yang baik tentang pasanganmu, anakmu, keluargamu, sing apik tok wae. Warungmu yang ngono, tokomu ngono, usahamu yang ngono, sing apik-apik tok wae. Dia akan menjadi seperti apa yang Anda bayangkan, Anda pikirkan. Ngoten nggih. Bisa dipahami sedaya? Insyaallah. Karek ngamalke.
Bismillah. Saya harapkan nanti ada yang nulis nggih. Nulis kisahnya. Insyaallah. Bisa nggih? Tak tagih lho, Bu. Bismillah. Ini niat kita tidak untuk apa-apa, Bapak Ibu, karena akhirnya nanti kita ini masing-masing yang akan berhadapan dengan Allah. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Wis ora sah dalam masa ini, kayak masa karantina istilahnya, ora sah terlalu baper, ora sah terlalu peduli dengan urusan orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu, fokus untuk memperbaiki diri. Perasaan, pikiran, ucapan sing api-api terus ngono terus. Kita akan melihat buahnya, insyaallah. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.